Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Henry Channel ya. Oke, kita akan teruskan kembali pembahasan kita berkaitan dengan updatean terbaru dari Bunda Fauzana dan live-nya Mas Yun ya. Oke, kita lihat dulu apa yang terbaru dari sisi Bunda Fauzana ya. Oke, kita lihat dulu cuplikannya. Oke, ini di samping saya ada VT terbaru dari Bunda Fauzana ya di akun TikTok Fauzana New 15 ya. Ini akun kedua Bunda Fauzana ya, akun resmi ya. Oke, di sana dituliskan captionnya, "Hayo tebak kita lagi ngobrolin apa." Ini menyambung dari apa? Dari pertemuan Bunda Fauzana dan Sadewo di konser di konser manggung di suatu pernikahan kalau nggak salah, di Bengkulu Utara. Di situ Mas Sadeo juga diundang sebagai penyanyi, Bunda Fauzana juga diundang sebagai pengisi acara. Nah ini ya, ayo tebak kita lagi ngobrolin apa. Kita nggak tahu ya apa yang sedang diobrolin. Kita nggak tahu, cuman seperti yang pernah aku bilang sebelumnya, semoga aja lagu ciptaan Bunda Fauzana yang judulnya Cinan Banang Kedua itu ada potongan-potongan lirik atau ada pembagian lirik dengan bahasa Jawa. Mungkin 80% bahasa Minang, 20% bahasa Jawa, dan kalau bisa duet juga kan lagunya. Kalau apalagi duetnya dengan Sadewo itu kan semakin menyala ya, karena apa, kita tahu ya Sadewo orang Jawa asli, Jawa Jawa Tulen lah. Bunda Fauzana juga orang Minang, Minang Tulen, Minang Badangkang. Nah, ketika ada kolaborasi dua budaya ini akan semakin apa ya? Semakin booming, semakin menegaskan bahwa kita hidup di negeri ini itu saling saling apa ya? Menjaga persatuan. Nah, ini salah satu bentuk kolaborasi dua budaya ya. Karena sebelumnya yang lagi booming sekarang itu kan ya, salah satunya genre yang booming sekarang itu adalah Minang Timur ya. Jadi eh, lirik-lirik lagu Minang itu diisi juga oleh lirik-lirik lagu Timur. Begitu juga sebaliknya. Ya, lagu-lagu Timur kemudian diselipkan lirik-lirik apa, bahasa Minang sekitar 5-10%. Nah, itu yang booming kemarin itu ya, Tabola Bole itu kan lirik bahasa Minangnya mungkin cuma 5%, 10%, tapi booming banget kan lagu itu. Itu adalah kolaborasi lagu Timur dan Minang. Nah, ini semoga aja Bunda Fauzana juga melihat kolaborasi Minang dan Timur itu juga sebagai peluang untuk apa ya, untuk meningkatkan, nggak harus selalu bisnis ya ininya, apa, hitungannya, tapi juga persatuan budaya, persatuan dua budaya, apa, eee, kolaborasi dua budaya yang ketika dikolaborasikan itu nanti insya Allah kalau liriknya bagus, banyak orang yang akan menerima juga lagu-lagu itu ya. Karena masih sangat jarang ya teman-teman. Karena masih sangat jarang lagu-lagu Minang kolaborasi dengan Jawa, itu masih sangat jarang. Itu yang pernah kulihat itu cuman satu paling, itu lagu apa judulnya, Jawa Minang apa-apa, yang dibawakan oleh Pepi Grace dan Alvina Brenner. Itu yang pas lagi booming-boomingnya Fauzana dan Mas Yun ya, sekitar tahun 2024. Itu kan ada lagu Jawa Minang, tapi cuman dominannya itu lagunya, lagu apa, liriknya bahasa Minang, bahasa Jawanya cuman sepenggal-sepenggal aja. Itu pun yang menyanyikan lirik Jawanya itu juga orang-orang Minang juga. Nah, semoga aja ini ada proyek positif ke depan antara Mas Dewo dan Bunda Fauzana ya. Oke, kita beralih ke komentarnya. Ini ada komentar yang cukup unik menurutku yang perlu kubahas. Nah, ini komentar dari Abang Randy Rinaldo ya. Nah, Abang Randy Rinaldo ini adalah mantan sopir Bunda Fauzana, sekaligus beliau itu juga seperti yang aku bilang sebelumnya adalah paman paman dari Fauzana jatuhnya ya. Oke. Nah,
Oke ya, di sini Mas Randy Rinaldo itu komentar seperti ini. Ini baru cocok, gas gas abang setuju ja. Nah, ini Bang Randy ini sepertinya memoyoi lah kalau bahasa Jawanya, apa, mencoba mak comblangi Bunda Fauzana dengan Sadewo ya, tapi ya ini hanya onteran-onteran biasa aja ya, karena kita tahu Mas Sadewo itu kan udah punya istri ya. Nah, jadi ini adalah onteran-onteran mentah aja sebenarnya. Nah, jadi dulu banget itu di komen di apa di YouTubeku, di salah satu kontenku ada yang berkomentar seperti ini. Coba sekali bahas tentang Bang Randy yang terkesan itu apa ya? Terkesan menghujat Mas Yun, terkesan merendahkan Mas Yun. Nah, di sini coba aku jawab, itu pertanyaannya udah lama sekali ya. Jadi Mas Randy ini kan ya opo nih, bahasa Jawa nih. Mau gimana pun Bang Randy itu adalah salah satu kerabat dekatnya Bunda Fauzana, itu adalah saudara dekatnya Bunda Fauzana. Jadi beliau bukan saudara jauh ya. Nah, dari banyaknya apa ya, komentar-komentar Bang Randy Rinaldo, baik itu di VT orang lain atau di VT-nya sendiri, itu memang kalau kita terjemahkan secara apa ya, secara 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 hati yang gampang emosi ya, mungkin kita akan emosi dan menganggap Bang Randy Rinaldo itu menyindir Mas Yun ya. Tapi lagi-lagi yang pernah ku katakan itu, Bang Randy gini aja lah, kok komentar-komentar Bang Randy itu terkait yang diterjemahkan sebagai menujunya ke Yun itu adalah ketika Bang Randy itu berkomentar tentang, ngomong tentang si Kurus, si Kipli, gitu-gitulah. Tapi sejauh yang ku amati Bang Randy itu, kalau komentar-komentar itu dia tidak pernah menggunakan nama langsung juga, teman-teman. Dia juga nggak pernah menggunakan apa itu, kata-kata yang langsung merujuk, misalnya Iyun atau Indra seperti ini nggak pernah. Tapi dia menggunakan kata-kata yang seperti kiasan yang ku bilang itu. Nah, apakah Bang Randy ini juga eh, mencoba berontran-ontran juga seperti Mas Iyun? Mas Iyun itu kan juga ketika apa itu namanya, ketika berkomentar, ketika memberikan klarifikasi kan itu juga kan tidak menyebut nama Bunda Fauzana, tapi beliau mengkiaskan dengan kata ganti beliau. Nah, jadi orang-orang ini kalau menurutku Bang Randy ataupun Iyun pada momen yang sama itu statusnya itu juga tidak menyebut nama asli sebenarnya. Jadi kalau aku terjemahkan ya, kalau selagi Bang Randy tidak menyebut nama asli Mas Yun atau tidak menyebut Iyun atau Indra, ya itu bisa diterjemahkan macam-macam gitu aja. Seperti ya ontran-ontran lah. Nah, seperti yang di sebelah ini juga, uh, beliau mencoba membuat ontran-ontran juga ini sepertinya. Gas 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 abang setuju ya. Padahal kemungkinan beliau agak keliru karena dia nggak tahu kalau Sadewo itu sudah punya istri ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke live jualannya adiknya Bunda Fauzana Sibada ya. Jadi di live ini sekitar 1-2 hari yang lalu itu, setelah pertemuan dengan Sadewo, Sibada kan juga sempat foto bareng dengan Sadewo ya. Jadi ketika jualan Bada ini, apa itu, menyetel lagunya Sadewo. Nah, Sadewo dalam notabene adalah salah satu teman baiknya Mas Yun ya. Jadi selama live jualan itu ada sekitar mungkin lebih dari 4 lagu yang disetel, lagunya Sadewo ya, lagu Sadewo yang diputar selama jualannya si Bada ya. Nah, ini ada cuplikan singkat aja. Yang ini harganya 145.000 aja. 145.000 aja. Yang tadi yang coklat-coklat bagi pencinta coklat-coklat. Betul. Itu sweeter ya. Ya, oke ya. Jadi ini menandakan bahwa apa ya? Ini menandakan kode-kode secara tak langsung bahwa hubungan
Bunda Mas Yun itu sebenarnya ya masih sangat mesra di belakang layar kalau menurutku ya, karena dari pertemuan Bunda Fauzana dengan Sadewo yang membicarakan entah apa yang dibicarakan, kita nggak tahu, moga aja hal yang positif ya. Kita nggak tahu apakah duit kah, apakah lagi ngobrolin tentang Iyun kah mereka berdua, kita nggak tahu. Nih di sini juga si Bada juga respect dengan menghargai Sadewo sebagai sebagai teman baiknya Mas Yun dengan memutar lagu-lagunya Mas Sadewo selama jualan. Nah itu adalah salah satu bentuk salah satu bentuk kode positif bahwa Bunda Fazana dan Mas Yun itu masih menjalin hubungan di belakang layar. Kita cepetin aja ya. Sweater knit yang kadang yang warna coklat juga sama. Ayo, Morakai. Kelompong. Oke, ini adalah setelah jualan si Bada ini mungkin agak bosan, kemudian beliau memutuskan ada minta kayaknya untuk PKPK. Nah kita lihat PKPK-nya seperti apa ya. Mas, apa tuh bahasanya ini? Jangan-jangan aneh-aneh dia nanti. Kelompong. Mas, apa tuh bahasanya ini? Jangan-jangan aneh-aneh dia nanti gak mau. Kalian jangan sembarangan dia nanti di sana ya. Siapa itu ngomong? Oi, Disel. Disel, sini ya, sini ya. Tak tabuk ya. Bilang lagi Kalempong. Apa itu? Ya di sini disebut lagi ya. Bentar. Oke, ini ya. Ini ternyata masih tersambung dengan kontenku yang sebelumnya ya. Ada konten kreator TikToker Padang yang menyebut kata-kata kelempong ke Mas Yun ya. Ini juga ternyata lawan PK si Bada, ada juga yang ada juga ketikannya nyuruh menyebutkan kata-kata kelempong ya. Buat teman-teman yang nggak tahu arti kelempong itu apa, nah lihat kontenku yang sebelum ini ya. Nah, lihat konten yang sebelum ini supaya tahu artinya ya. Oke, kita teruskan kembali ya. Ini kocak-kocakan aja orang-orang. Jangan dibaca itu ya. Oi, tak boleh tu, tak boleh. Oh, nggak boleh, Sel. Marah-marahnya Bunda. Ya, Sel, kamu ya sembarang kamu ya. Ngomong tak jelas ya. Tak pro nanti ya. Ini pada kesini semua. Ini viewernya kesini semua loh. Iya, jangan lupa. Mas Rija, kayaknya konten kreator ya. Mas Rija kontennya kebiasaannya apa aja sehari-hari? Dipukulin istri. Oh, iya sih, tampangnya pas sih. Pas. Kamu udah punya pacar? Udah, berapa? Ya, oke, ini adalah kita beralih dulu ke Mas Yun ya. Ini adalah live PK-nya Mas Yun dengan lawan jenis juga ya. Ini ku jelaskan aja di untuk pengantar ya, bahwa di live saat ini, live Mas Yun saat ini dengan siapapun, itu uniknya adalah Mas Yun itu selalu menyebutkan dia sudah punya pacar. Nah, teman-teman cermati dengan seksama ya. Mesti di setiap live-nya itu, terutama dengan cewek, ketika ditanya tentang udah punya pacar, dia selalu bilang udah punya pacar. Kalaupun orang-orang nggak tanya dia udah punya pacar apa belum, dia mengaku dengan sendirinya ya. Nah, itu jadi salah satu jadi salah satu kode ya, atau perintah dari pacarnya untuk mengakui kalau dia itu sudah punya pacar, supaya untuk menghindari, kupikir ya, supaya yang lawan jenisnya itu tidak terlalu kenemenan ngerayu-ngerayunya. Nah, makanya ketika teman-teman cermati di live PK-nya Mas Yun itu, beliau selalu menyatakan bahwa beliau sudah punya pacar. Nah, ini ada cuplikan menarik yang perlu ku bahas hari ini ya. Coba dicermati ya.
kita ulang lagi. Kamu udah punya pacar? Udah, berapa? Lebih tua? Iya, Rambutnya keriting? nggak tahu. Oke ya. Oke, sudah jelas ya di live PK-nya Mas Yun itu jelas-jelas poin pertama yang disebutkan adalah ketika ditanya udah punya pacar sudah. Nah, itu seperti yang aku bilang tadi ya penjelasannya ya. Terus yang kedua, pacarnya lebih tua, iya. Nah, Mas Yun bilang pacarnya lebih tua. Terus yang pertanyaan ketiga, rambutnya lurus. Rambutnya gimana? Rambutnya lurus kata penanya. Terus Mas Yun bilang nggak tahu. Nah, ini jadi salah satu pembahasan utama kita hari ini ya. Oke ya, jadi dua kode pengakuan langsung dari Mas Yun tadi adalah pacarnya lebih tua, rambutnya tidak tahu seperti apa. Nah, ini juga menegaskan juga harusnya secara logika ini adalah ciri-ciri yang sangat sangat kuat mengarah ke Bunda Fauzana. Yang pertama, lebih tua, iya kita tahu semua bahwa Fauzana itu lebih tua 1,5 tahun lah, kemungkinan 1,5 tahun lebih tua dari Mas Yun. Terus yang kedua, rambutnya tidak ada yang tahu seperti apa rambut Bunda Fauzana ya. Kalaupun ada yang beredar-edar foto-foto masa lalunya itu kan rambut Bunda Fauzana itu cuman kelihatan dari depannya aja ya, tapi tidak tahu secara keseluruhan seperti apa. Apakah lurusnya berbelok-belok, lurus ada ikel-ikelnya, atau lurus banget atau seperti apa, nggak ada yang tahu. Makanya Mas Yun tadi ketika ditanya seperti rambutnya seperti apa, nggak tahu kata Mas Yun. Nah, tapi yang jelas dari pengakuan Mas Yun tadi, yang jelas pacarnya itu adalah seseorang yang berjilbab dan lebih tua. Nah, itu ciri-ciri itu tidak ada pada Dek Yaya. Karena selama ini ada juga orang-orang yang menyanding-nyandingkan Mas Yun dengan Dek Yaya. Berarti dalam hal ini Mas Yun dan Dek Yaya itu Dek Yaya itu fix info A1 bahwa Dek Yaya itu bukan pacarnya Mas Yun. Nggak ada hubungan asmara dengan Iyun. Nah, fix itu berarti. Karena apa? Karena dari pengakuan Mas Yun sendiri lo ya, yang bilang tadi bahwa rambutnya nggak ada yang tahu. Mas Yun sendiri nggak tahu seperti apa. Nah, kemungkinan jelas lah kalau pacar Mas Yun itu ya lebih tua dan orangnya berjilbab. Udah, itu adalah dua clue yang harusnya mengacu kuatnya ke arah Bunda Fauzana. Karena ya apa ya? Karena Srikandi yang berjilbab itu, nah kalau kita kategorikan ya, berarti kita kan harus mencari yang berjilbab yang dekat dengan Mas Yun. Yang berjilbab selama ini yang Srikandi yang dekat dengan Mas Yun, yang berjilbab siapa ya? Putri dengan Aulia. Aulia itu udah jelas gugur karena dia udah bertunangan dengan orang lain. Kalau Putri juga udah nggak jelas juga kabarnya teman-teman. Sudah nggak jelas kabarnya, nggak ada tanda-tanda kesana, itu sangat nol, nggak ada tanda-tanda belas. Nah, bukti terkuat lagi kalau teman-teman lihat. Nah, coba perhatikan VT terbaru dari kandang KBBM-nya Mas Yun. Itu VT terbaru sekitar 1 hari yang lalu. Nah, itu memakai sound bahasa Minang. Nah, dan beberapa kali Mas Yun juga kudapati beliau itu menggunakan sound bahasa Minang. Nah, dulu juga pernah sekitar bulan 5, kalau nggak salah bulan 4 atau bulan 5, menggunakan VT yang lagu-lagu hitsnya Bunda Fauzana.
Nah, itu artinya apa? Itu udah harusnya harusnya udah jadi sinyal kuat ya bahwa pacar Mas Yun saat ini adalah Bunda Fauzana. Dan seperti teori-teori kan sebelumnya menyatakan bahwa posisinya Mas Yun dan Bunda Fauzana itu udah tenangan dan tinggal menikah. Di konten-konten suku yang sebelumnya juga pernah suku-suku utara kan, ku spill apa informasi tentang kapan menikahnya Iyun dan Bunda Fauzana. Itu udah ada di kontenku yang sebelumnya. Silahkan untuk teman-teman yang baru melihat channel ini, silahkan dicek konten-kontenku yang lalu-lalu ya. Itu juga udah ku spill kapan hari pernikahannya Bunda Fauzana dan Mas Yun ya. Ya oke ya, itu juga jadi apa ya? Ya sebenarnya para Yunfa ini, para penggemar Iyun dan Fauzana ini kan memang sangat mengharapkan mereka bersatu, dan posisinya bagi orang yang tahu-tahu aja, insya Allah posisinya, statusnya Iyun dan Fauzana itu ya tinggal menunggu hari bahagia, hari pernikahan ya. Kita doakan aja semoga selama menjelang hari pernikahan itu hubungan mereka baik-baik aja di belakang layar, karena memang hubungan mereka itu memang di privasi ya teman-teman ya. Oke, itu aja dulu konten saya hari ini supaya tidak berpanjang-panjang ya. Untuk salah-salah katanya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.